Hari ini teman-teman, gimana? Kondisi properti lagi bagus-bagusnya atau lagi jelek-jeleknya? Oh, mungkin sebagian besar akan ngomong, Oh, properti lagi hancur-hancurnya, Pak. Sama seperti kebanyakan investasi pada umumnya. tapi hari ini secara umum kita akan ngomong ini buyer market. Nah, kondisi buyer market ini sebenarnya teman-teman, ini justru waktu yang tepat untuk invest properti. Bukan waktu yang tepat untuk jualan properti. Kondisi seperti ini tidak setiap hari datang. Mungkin 10 tahun sekali baru siklus properti berulang. Halo teman-teman Pipo, kita ketemu lagi di video YouTube Pipo. Hari ini kita membahas tentang strategi membeli properti ketika properti hancur-hancuran. Hari ini teman-teman, gimana? Kondisi properti lagi bagus-bagusnya atau lagi jelek-jeleknya? Oh, mungkin sebagian besar akan ngomong, Oh, properti lagi hancur-hancurnya, Pak. Sama seperti kebanyakan investasi pada umumnya. mungkin kecuali emas ya, emas lagi gini ya, naik banyak. Properti secara umum turun, teman-teman. Ya, walaupun kita ngomong, oh naik, ya secara umum turun. Ada yang naik, ya, tapi secara umum turun, teman-teman. Tapi kalau dia ngomong turun, jelek itu bagi penjual atau bagi pembeli. Kondisi market yang jelek ini jelek bagi penjual atau pembeli? Tentu bagi penjual, teman-teman. Jualan susah. Kalau bagi pembeli, wah ini waktunya beli. Karena di market hari ini pembeli sedikit, penjual banyak. Nah ini yang kita sebut kondisinya sebagai buyer market ya. Harga ditentukan oleh pembeli. Penjual ikut aja. Nanti kondisinya bisa berbalik ya teman-teman. Seperti 2010 sampai 2013 di Indonesia itu kita nyebutnya seller market. Harga ditentukan oleh penjual. Nawar dikit, hilang barangnya. Karena semua rebutan beli properti. Tapi kalau hari ini kita bisa bilang ini buyer market. Ya mudah-mudahan aja tentu teman-teman yang invest di properti pengen cepat-cepat kondisi berubah jadi seller market lagi ya. Tapi hari ini secara umum kita akan ngomong ini buyer market. Nah, kondisi buyer market ini sebenarnya teman-teman, ini justru waktu yang tepat untuk invest properti. Bukan waktu yang tepat untuk jualan properti. Kondisi seperti ini tidak setiap hari datang. Mungkin 10 tahun sekali baru siklus properti berulang. 2008, saya ketika beli properti juga ketika itu buyer market. Ya, seller banyak, yang beli sedikit. Nah, 2010, 2013 baru kebalik, ya kan? Banyak yang beli, yang jual sedikit. Karena ketika 2008 ekonomi berat, banyak penjual properti, yang beli sedikit, lama-lama proses bangun rumahnya berkurang. Bangun berkurang, 2010, 2013 Indonesia booming komoditi sawit, batu bara, wah booming. Banyak orang punya duit, mau beli properti, propertinya dikit. Mudah-mudahan nanti 2-3 tahun kondisi berubah. Oke, nah strateginya gimana teman-teman ketika hari-hari ini kondisi properti seperti ini lagi waktu yang terbaik untuk invest properti? Satu, teman-teman kalau pengen invest, tentukan dulu teman-teman itu mau gayanya seperti apa. Apakah teman-teman pengen jual beli, pedagang, beli murah, jual mahal, atau teman-teman pengen seperti saya, beli untuk ditahan. Terus kalau ditahan profitnya dari mana Pak? Dari income rutinnya, bisa dari bulanannya, bisa dari tahunannya, atau 3 bulanannya, pokoknya income rutinnya. Nah, teman-teman tentukan, pilih mana. Kalau teman-teman senang untung gede langsung cepet, ya mungkin jual beli teman-teman. Tapi itu mungkin effortnya lebih besar ya teman-teman. Atau kayak saya, kalau teman-teman pengennya long term profit, terus jangka panjang, nah itu cocok seperti saya, beli, dipakai buat bisnis di atasnya, bisnisnya yang autopilot, income-nya dibagi. Nah, saya akan meneruskan tips kedua, strategi kedua, saran yang kedua, itu berdasar pengalaman saya, yaitu beli properti, tahan terus. Hasilnya yang kita nikmatin. Karena prinsip saya kan seperti, properti itu seperti angsa bertelur emas. Angsanya jangan dijual, angsanya jangan dipotong. Nikmatin aja telurnya, telur emasnya ditetesin lagi, nikmatin lagi, tetesin lagi, nikmatin lagi, ya sampai titik tertentu baru kita nikmatin. Nah, strategi yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman pilih keep propertinya, kemudian hasil income-nya yang mau dicari, langkah kedua adalah teman-teman tentukan dulu bisnisnya mau apa. Bisnis yang cocok ya teman-teman, kalau saran saya ya, teman-teman cari yang bisnis yang autopilot, supaya kita nggak repot, karena ini kan kita ngomongin investasi, bukan cari kerepotan ya, bukan cari bisnis, ini cari duit untuk dari hasil investasi. Autopilot, aman, jangan aneh-aneh, kemudian carilah bisnis yang awet,
jangka panjang supaya bisnisnya tetap terus menghasilkan income bagi kita, bahkan ketika kita sudah pensiun pun tetap menghasilkan income, bisa jadi passive income. Carilah bisnis yang teratur income-nya dan yang di atas bunga bank. Kalau income tidak bisa lebih dari bunga bank, mending taruh di bank aja, tinggal tidur, ngapain invest repot-repot. Ini strategi yang kedua, tentukan bisnisnya dulu. Macam-macam bisnis mungkin saya percaya banyak. Contoh, minimarket, waralaba, kos yang dikelola operator, toko ban motor franchise, warteg franchise, toko roti franchise. Ini kan yang sudah saya lakukan. Tentu di luar ini masih banyak teman-teman. Nah, tapi teman-teman pilih bisnis yang dipelajarin dulu ya, yang aman ya, yang awet ya, yang bagus ya. Jangan sembarangan saya ngomong warteg, terus teman-teman langsung invest warteg tanpa mempelajarin. Jangan lo ya. Teman-teman belajar yang lebih detail, lebih jelas dulu. Tanya yang berhasil, tanya yang gagal, baru teman-teman mulai melangkah. Nah, itu langkah atau strategi yang kedua. Strategi ketiga, kalau teman-teman sudah menentukan bisnis tadi yang cocok dengan teman-teman, langkah berikutnya teman-teman tentukan kriteria yang cocok untuk properti tersebut. Properti untuk warteg pasti beda tipikalnya dengan untuk minimarket. Minimarket pasti beda lagi dengan kos. Kos pasti beda lagi dengan toko ban motor dan seterusnya. Contoh ya, minimarket itu cocoknya properti yang lebar. Masalah ke belakangnya kecil, itu urusan lain. Yang penting lebar dulu, supaya dari jauh kelihatan, menarik, orang berhenti gampang. Apalagi kalau di jalan besar, Pantura misalnya gitu ya. Nggak mungkin toko di Pantura, tokonya kecil, orang mau parkir aja susah, Pak. Nah, beda dengan kos. Kos nggak perlu lebar. Buat apa kos lebar? Tanah lebar itu mahal. Mungkin malah kos lebih cocok tanah ngantong ya kan, yang di belakang tanahnya murah. Misalnya tadi ada tanah helikopter gitu ya, orang nggak ada yang bisa beli. Terus teman-teman beli murah karena nggak ada yang bisa beli. Terus teman-teman jebol satu rumah di depannya, dapat jalan, nah itu mungkin cocok. Kalau minimarket nggak bisa. Properti ngantong ini kalau buat minimarket mestinya nggak cocok. Ya kecuali Cocok Pak, karena kakak saya jadi gubernur di situ, jadi bupati di situ, jadi semua harus belajar di situ. lain bos, kita ngomongin rakyat jelantah kaum umbi-umbian yang biasa-biasa. Secara umum minimarket lebar. Warteg beda lagi dong. Warteg punya budget tersendiri yang tidak bisa terlalu mahal propertinya. Kalau propertinya 5 miliar buat warteg itu ya, saya mempertanyakan ya, hitung-hitungannya gimana nih caranya supaya profit. Jadi tentukan langkah ketiga, tentukan kriteria, baru cari propertinya. Nah, nomor 4, teman-teman cek income. Kira-kira properti ini bisa menghasilkan income berapa? Seperti yang saya lakukan kalau minimarket ya, saya cari minimarket daerah situ, daerah sini bagus nggak? Jangan kita berpikir, daerah yang padat itu bagus loh. Ternyata minimarket lain sekitar situ sepi. Padat kok bisa sepi Pak? Ya bisa jadi daya beli nggak kuat, atau kelihatannya di Google Maps rame banyak rumah, ternyata rumahnya kosong semua, mungkin sudah pada transmigrasi, sudah jangan-jangan TKI keluar negeri kerjanya, jadi rumahnya kosong-kosong semua, atau mereka kerja di kota seminggu sekali baru balik gitu. Kan banyak faktor teman-teman ya, jadi mesti dicek pasaran di situ, sekitar situ income-nya bagus nggak. Termasuk juga kalau untuk kos, cek kos-kosannya pada bagus-bagus nggak di situ. Nah ini cek income-nya, dan yang nomor 5 adalah teman-teman cek juga harga sekitarnya propertinya berapa. Kalau nggak mau repot ya teman-teman bisa pakai appraisal yang akan ngecek daerah situ pasaran berapa. Dengan ngecek ini teman-teman tahu teman-teman posisinya kemahalan apa kemurahan ketika nawar ke penjual. Dengan tahu income-nya teman-teman juga jadi tahu. Kan kita fokusnya income harus lebih besar dari angsuran. Berarti angsuran kan terkait dengan harga propertinya. Income-nya juga terkait. Kita harus bisa memastikan income lebih besar dari angsuran. Jadi harganya kita sesuaikan belinya dengan income dari properti itu. Contoh minimarket. Selama ini minimarket saya secara umum profit setelah bayar karyawan, bayar listrik, royalti sekitar 25 juta. Contoh ya, contoh per bulan. Berarti kan saya maunya angsuran tidak lebih dari 25 juta. Nah dari situ saya bisa ngitung ulang, dari 25 juta, berarti 25 juta itu bisa maksimal pokok utang berapa kalau kredit. Dari situ proses bangunnya berapa, dipotong tinggal sisa harga tanahnya berapa. Dari situ saya bisa menentukan harga properti yang cocok seperti apa, harga maksimalnya berapa. Kalau propertinya kemahalan, kemungkinan besar sulit untuk mencapai income lebih besar dari angsuran. Tentu ada possibility, bisa teman-teman beli kemahalan, teman-teman beli, ternyata di situ tahu-tahu bupati baru naik, gubernur baru naik, wali kota baru naik, terus izin tertutup. Tidak ada yang boleh beli, tidak ada yang boleh
bikin minimarket sehingga teman-teman sendirian di situ, ya bisa. Itu pasti marketnya besar sekali. Tapi kan ini jarang terjadi. Lebih gampang teman-teman berasumsi kondisi yang terburuk seperti apa. Berarti ada kompetisi. Nah, ketika kompetisi rata-rata minimarket berapa, ya setting angsurannya di situ. Nah, itu strategi-strateginya teman-teman. Kalau teman-teman pengen investasi properti saat kondisi-kondisi hari ini, ayo yang pengen investasi, langkah pertama tentukan dulu. Teman-teman pengen kejar capital gain atau kejar passive income seperti yang saya lakukan. Sukses selalu, salam passive income properti. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.